karena saya menggunakan pembiayaan melalui BSI Syariah dengan akan musyarakah mutanaqisah, tapi KPR dengan mencicil angsuran selama beberapa tahun. Apakah dibenarkan dalam agama rencana saya ini? Ikhtiar. Yang pertama, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkenan menerima, menjadikan anak itu sebagai dari tabungan syahid insyaallah, yang memberikan kefarat kedua orang tuanya, menjauhkan dari neraka dan menyampaikan nilai-nilai kebaikan. Anak yang dilahirkan kemudian meninggal dunia, maka anak itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tabungan kebaikan untuk orang tuanya yang menghijab dia dari neraka sepanjang orang tuanya beriman dan beramal saleh. Ya, jadi kalau ajal nggak bisa kita bawa ke ukuran kita. Kalau sedih nggak apa-apa, itu kan manusiawi. Tapi jangan meratap berlebihan. Saya ulangi, jangan meratap berlebihan. Karena bagaimanapun sudah takdir Allah, mau kapanpun kembali ya kembali. Tapi berita baiknya dia diwafatkan. Berbeda ajalnya dengan yang lain. Boleh jadi ada kebaikan yang Allah simpan untuk orang tuanya ketika kembali di hari kiamat nanti. Ada tabungan yang baik, mudah-mudahan tinggal perannya orang tua jaga amal soleh imannya. Iman jangan luntur, kemudian amal solehnya tetap meningkat. Ikhtiar apakah boleh dilakukan? Boleh ikhtiar. Kalau medis memvonis tidak mungkin punya keturunan lagi dan sebagainya, hal yang pertama dilakukan berdoa dulu. Supaya semua dilakukan semuanya. Apa ikhtiar yang pertama sebelum ke ayat yang Anda sampaikan ini? Ikhtiar yang pertama, Quran di surah ke-3 Ali Imran ayat 37, 38, 39. Yang pertama, siapkan mihrab. Gak harus punya kamar khusus. Kalaupun ruangannya terbatas, hamparan sejadah, tapi gunakan untuk ibadah saja di situ. Ya, bangun malam sholat minta sama Allah supaya kondisi diperbaiki, rahim diperbaiki, minta keturunan dari sisinya, walaupun medis itu memvonis tidak mungkin punya keturunan. Ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Quran oleh kisah Nabi Zakaria. Ya. Kemudian turun jawaban hunalika da'a Zakaria rabbah ayat 38-nya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ini doanya innaka sami'ud du'a. Maka Nabi Zakaria sholat di mihrab Maryam itu berdoa, ya Allah, medis memvonis istriku nggak mungkin punya keturunan. Ya, bermasalah rahimnya, divonis tidak mungkin punya keturunan kembali. Maka ketika yang lain mengatakan tidak mungkin, saya mohon anugerahkan dari sisimu saja. Apa yang terjadi? Begitu doa itu dipanjatkan selesai, turun jawaban ayat 39-nya, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallahu yubashshiruka bi Yahya. Turun ketetapan Allah, dijawab, turun malaikat menyampaikan kamu akan punya keturunan, bahkan namanya pun anugerah dari Allah, namanya Yahya. Ya, nah terjemahan dari situ amalan keduanya rajin sedekah. Rajin sedekah. Ayatnya di mana? Quran surah 21. Ayat berapa? Dari ayat 89, 90, 91, 92. Ya, ketika disebutkan nanti wa Zakaria, ketika Nabi Zakaria bermohon kepada Allah diberikan kesembuhan untuk istrinya, fa asbahna lahu zawjah, maka rahim istrinya diperbaiki oleh Allah. Tuh. Medis memvonis gak mungkin, tapi rahimnya diperbaiki oleh Allah sehingga dengan itu bisa mengandung kembali. Ya, apa amalan-amalan di situ? Ya, kanu yusari'una fil khairat. Orang-orang ini suami istri ini cepat mengerjakan kebaikan. Jadi kalau ada hal-hal baik, jadi orang pertama. Sholat di awal waktu, ya. Kemudian juga puasa, semangat tunaikan. Jadi yang paling pertama mengerjakan kebaikan. Kemudian juga apa? Yang kedua berinfak. Sedapat yang kita bisa. Ya, gak harus banyak, semampu kita bisa lakukan. Misal tadi kan ada orang sulit jualan jilbab, kita beli satu misalnya, niatkan untuk itu. Bisa dipadukan kan satu dengan dua masalah. Mungkin solusinya di situ. Kita niatkan dengan yang tadi. Begitu kemudian kita lakukan, ya lihat apa yang Allah kehendaki untuk kita. Kalaupun qadar Allah masuk kepada bab yang tadi Anda sampaikan, bab itu tidak harus menjadikan Anda membebani diri. Dipikirkan dengan baik, direncanakan dengan baik-baik. Kalau memang ada kebaikan di dalamnya, secara syariat tidak melanggar, bisa pinjam dengan bank syariah, dengan ketentuan yang benar, boleh secara akad sah saja. Tapi nanti ukuran pembayaran itu menjadi beban enggak setelah lahiran? Ya, berapa yang didapatkan? Cash flow-nya bagaimana? Ketika dapat, bayi kan butuh kebutuhan, ibu butuh perawatan lagi, nanti dirawat lagi, ya. Kemudian itu bisa nggak menggenapkan cicilan, menyelesaikan itu semua? Kalau sudah dihitung semua ada kemampuan, tawakal dulu, istikharah. Allah izinkan nggak? Ada kebaikan nggak di situ? Begitu dapat misalnya, jalani bismillah. Tapi kalau jadi beban, memberikan beban lebih, alihkan kepada amalan yang lebih baik. Yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, niatkan berumah tangga menaati Allah. Rawat anak-anak yatim, rawat orang-orang sekeliling kita, niatkan menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, selesai sekarang ya, insyaallah ya. Tadi udah dikasih kode.